proses pengolahan sampah secara thermal. Jadi ini yang dirancang oleh Serial kita 2017. Yang dirancang itu ada rok pembakaran seperti ini, terus di belakang itu ada APU atau alat pengendali pencemaran udara. Nah, di belakang itu APU yang dirancang itu cyclone yang dilengkapi dengan scrubber atau juga bisa dibilang cyclone scrubber. Jadi modifikasi antara cyclone dan scrubber. Seperti itu, prinsipnya sama. Nanti jelaskan lagi. Nah, kemudian apalagi yang ada di sini ada panel. Jadi panel ini yang untuk mengatur, menghidupkan, mematikan segala kelistrikan dari generator ini. Kemudian ada burner, ada blower FD fan. Jadi blower FD fan itu fungsinya untuk memasukkan udara dari dalam ruang pembakaran, dari luar ke dalam ruang pembakaran. Terus di belakang sana nanti bisa dilihat ada blower ID fan itu untuk menghisap udara dari ruang pembakaran menuju APU. Gitu. Dan untuk generator sendiri itu suhunya itu bisa mencapai 900 sampai 1000. Kalau di kondisi kita ini 900 pernah, tapi kondisinya belum steady, belum steady lah. Jadi masih ada kondisi naik turun. Jadi perlu lagi ditingkatkan. Dan di dalam ruang pembakaran ini ada 2 chamber. Chamber itu ya dua ruang gitu ya. Pertama, ruang pembakaran pertama itu menjadi tempat sampah dibakar. Terus di belakangnya itu ada chamber kedua itu untuk pembakaran gas seharusnya. Terus dari hasil pembakaran akan menghasilkan abu. Nah, abu ini bisa dilihat kondisinya seperti ini. Jadi nanti abu dari ruang pembakaran akan jatuh ke bawah karena adanya celah-celah di dalam ruang di alas ruang pembakarannya, jadi bisa jatuh ke bawah. Kondisinya seperti itu. Dan itu bisa kita bisa buang ke landfill secara langsung gitu. Karena kondisinya tidak bahaya karena kan yang dirancang kan sampah rumah tangga ya, bukan D3. Jadi itu perlu digarisbawahi. Oke. Terus tentunya kita hari ini nggak bisa bakar sampah karena kondisi burner kita lagi kurang oke. Jadi mungkin kedepannya kalau teman-teman bisa pengen tahu lagi atau bisa penasaran gitu gimana kondisi pemasukan, kondisi pembakarannya gimana, jadi bisa di lain waktu lah kan ke sini lagi gitu. Bisa hubungi aku atau yang lainnya seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang pembakaran, kalau pernah teman-teman bisa pahami pembakaran itu kan reaksi pembakaran itu ada bahan bakar tambah oksigen tambah panas atau yang panas atau api menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, kalau itu reaksi pembakaran itu adalah kondisinya reaksi pembakaran sempurna. Kalau misalnya tidak sempurna, maka ada gas-gas yang dihasilkan setelah yang selain dari CO2, H2O kayak seperti SO2, NOx, CO. Nah, itu contoh. Berarti menunjukkan bahwasanya di dalam ruang pembakaran tersebut tidak terjadi pembakaran sempurna. Nah, makanya perlu adanya APU. Nah, itulah APU itu fungsinya untuk mereduksi emisi partikulat dari reaksi pembakaran. Oke, bisa dipahami sampai situ? Ada yang ditanyakan? Sebelum ke APU? Tidak? Oke, kita bisa maju ke depan. Nah, jadi tadi sudah disampaikan ya di awal kalau cyclone dirancang itu, APU yang dirancang itu ada cyclone yang dilengkapi dengan cyclone scrubber. Tahu ya prinsip kerja cyclone ya? Gimana? Diputar. Pengen diputar. Ada yang mau? Gak ada? Ya cari sendiri lah nanti ya. Saya nggak tahu loh cyclone. Ya nanti ada gaya-gaya sentrifuga memutar, jadi terjadi tumbukan antara partikulat satu dengan yang lainnya sehingga membentuk partikulat yang lebih besar. Jadi partikulat yang lebih besar akan jatuh ke bawah, ke outlet, sementara yang lebih ringan akan ke atas karena ada gaya tangensial. Seperti itu. Bisa dilogikakan ya. Oke. Nah, terus tadi ada scrubber. Nah, di dalam ini itu ada scrubber, ada nozzle. Jadi nozzle-nya itu untuk menyuntikkan air atau absorben untuk mengikat emisi yang terbawa ke
APU. Jadi scrubbernya itu fungsinya untuk mengikat emisi-emisi supaya yang keluar nantinya ke lingkungan itu jauh lebih bersih lagi. Seperti itu. Di belakang itu ada cerobong, tingginya kurang lebih 310 cm atau lebih kurang 3 meter lah ya. Jadi dan di belakang itu juga ada uji sampel, titik sampel ya, sama kayak itu, bisa dilihat. Titik sampelnya itu, jadi kita bisa menguji emisinya di situ. Di belakang juga ada, kondisinya sama. Nah, kondisi saat ini yang dari penelitian saya dan sebelumnya yang dilakukan itu emisinya masih CO, NO, sama SO. Nah, sebenarnya kalau cyclone itu tujuannya untuk apa sih? Mereduksi apa sih? Utamanya partikulat. Jadi ya itu sebenarnya cyclone itu digunakan. Dan biasanya cyclone itu di awal treatment, di awal pengolahan. Jadi biasanya sebelum lanjut lagi biasanya direduksi dulu partikulatnya, lanjut ke pengolahan berikutnya seperti itu. Kalau di pabrik-pabrik seperti itu sih gitu. Dan cara kerjanya udah tadi. Hasilnya dari penelitian kalau cyclone itu bisa mereduksi CO itu lebih 91%, kalau cyclone scrubbernya 96%, sama juga kayak NO juga 35 sampai 53 seperti itu. Untuk SO kemarin kalau dari penelitian saya nggak ada hasil, maksudnya nggak teridentifikasi pada alat pengujian, jadi mungkin ada tapi kondisinya dalam kecil dan seharusnya sih kita lakukan pengujian partikulat ya, tapi kondisinya di Kota Medan itu belum ada yang namanya alat untuk menguji partikulat skala kecil gitu. Biasanya skala besar atau skala pabrik gitu biasanya ada gitu. Banyak lah kalau skala pabrik, tapi kalau skala kecil itu masih sulit gitu di Kota Medan. Jadi belum bisa dianalisa berapa partikulat yang dikeluarkan atau di efisiensi removalnya. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin bisa siapa ya? Jonathan. Coba hidupin IV. Ya. Putar aja. Ini ada bawah. Masuk ke dalam, jadi dari dalam itu nanti dihisap sama bawahnya, masuk ke atas, lanjut nanti jadi isian di dalam, lanjut sampai ke belakang robot. Kemudian kalau scrubbernya mungkin bisa teman-teman bisa ke sini lah, biar bisa lihat. Ini masih trial ya, jadi sedikit gitu ya. Ini air atau kalau di dalam bahasa Indonesia absorben ya. Bedakan absorpsi dengan absorpsi. B dengan D. Beda ya. Ini absorpsi A, B, A. Beda ya pengolahannya. Kelihatan? Coba putar spray. Mati kan? Spray.
Nah, kondisinya kayak gini ya, scrubbernya. Jadi nozzle di dalam nanti disuntik atau yang mengeluarkan cairan, nanti dari cairan tersebut berkontak dengan gas emisi, nanti terjadi reaksi. Nah, itulah gas emisi bakal terjadi reduksi gitu. Ada minta kan? Hah? Ini sebenarnya masih bisa dipakai lagi untuk jadi nanti bisa diresirkulasi. Oke. Itu. Jadi seharusnya sih seharusnya benar itu dia nozzle-nya itu bentuk kabut gitu. Bentuk kabut, jadi bukan bentuk rintik-rintik atau kayak bentuk mesin. Karena di dalam nozzle ini kemarin di yang ada diameternya besar, jadi nggak ada yang bentuknya kabut gitu. Bisa dibayangkan kan? Jadi nanti hasil keluarnya itu rintik-rintik, bukan kayak hujan gitu. Nah, tadi kan itu masih manual ya, nanti di maintenance lagi untuk bisa secara otomatis nanti di dalam ada buat sesuatu biar nanti pompanya bisa steady gitu loh, jadi nggak usah hidup mati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya udah di sini. Ya, dan dari penelitian itu diuji kadar uji aerodinamikanya masih jauh lah. Jadi dia hanya sih kalau dia warna coklat tuh ya, kita makanya kalau kita buat situasi nanti ada pengolahannya lagi. Pengolahannya pakai filter aja. Itu bisa sama Bapak. Sebenarnya kalau modifikasi itu di ruang pembakaran, karena ruang pembakaran itu kan sangat penting. Jadi
kondisi di rumah pembakaran itu masih banyak celah gitu yang keluar. Jadi seharusnya itu insenerator itu atau rumah pembakaran itu panas itu harus di dalam, jadi nggak boleh keluar. Nah kalau kondisi sekarang kalau kita uji itu panasnya bisa keluar. Jadi kondisi apa sih suhu di panel itu naik turun, jadi belum steady. Makanya belum sempurna. Terus kalau untuk sequence sendiri sih nggak ada dimodifikasi sih, karena kondisinya udah oke. Kecuali nozzle-nya ya perlu dimodifikasi supaya bentuknya kabut, biar lebih efisiensi, pokoknya lebih baik lah daripada sebelumnya. Lebih kecil waktu. Ya. Ini uji inlet, uji inlet. Ini termokapel input suhu. Di panel itu juga ada termokapel. Tuh lihat ada 900, ada berapa itu yang merah-merah ini. Yang termokapelnya itu yang di depan si Jonathan ini. Johannes, Johannes lah. Di depan itu ada termokapel, jadi dia tersambung ke panel itu. Di belakang juga ada termokapel. Di Strobong ya? Kita ada nggak ketentuan kalau dari SNI seharusnya berapa diameter ya? Strobong itu karena di kondisinya apa ya, skala laboratorium atau skala rumah tangga ya, jadi kondisinya masih oke aja gitu, geometer. Tapi kalau misalnya sudah besar skalanya, dia harus lebih dari 10 meter gitu, jauh dari genteng ini lah, supaya bisa atas. Ada lagi? Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lanjutin atau pengen kayak tertarik gitu terkait insenerator, boleh hubungi aku atau Pak Fizul. Boleh sih. Kalau kalian punya keinginan, aman. Gas. menarik nih. Terus pompanya pun juga seharusnya bukan pompa gitu, karena pompanya yang lebih kecil, karena ini kecepatannya besar. Jadi kalau misalnya sistem thermal itu ada 3 tingkatan, ada gasifikasi, ada pirolisis, ada insenerator. Jadi gasifikasi sama pirolisis itu sama-sama pemanasan. Kalau insenerator itu pembakaran, beda kan ya, pemanasan dan pembakaran. Kalau emisinya masih di bawah. Kondisi sampahnya yang nggak terlalu Itu kalau emisi itu ada banyak faktor. Jadi setiap emisi itu punya faktor kayak CO, SO itu beda-beda faktor ya. Kayak CO itu umumnya karena suplai oksigen di dalam ruang pembakaran, itu juga seluruh ruang pembakaran. Terus kalau misalnya NO itu biasanya ada bahan bakar. Bahan bakar yang maksud ini maksudnya adalah sampah ya, bukan solar atau apa segala macam. Jadi bahan bakar itu sampah yang kita bakar. Jadi itu kalau SO itu biasanya ada kondisi kandungan unsur sulfur di dalam sampahnya.
Di kondisi kalau yang dari penelitian tuh SO-nya itu nggak teridentifikasi, hanya CO sama NO. Dari kalau ditanya bisa nggak terjadi reaksi pembakaran sempurna? Bisa di coba. Kalau misalnya ada yang bilang kan masih belum bagus Sebenarnya kalau di dalam dunia nyata itu atau di dalam itu sebenarnya nggak bisa terjadi reaksi pembakaran sempurna. Karena kalau di dalam pembakaran itu butuh berlebih oksigen, oksigen harus berlebih atau excess air. Jadi ke dalam ruang bakar itu harus oksigen itu harus besar daripada bahan bakar. Itu bahan bakar itu maksudnya sampah ya. Jadi kalau reaksi pembakaran sempurna nggak bakal bisa terjadi di dalam dunia. Pertama pembentukannya. Pertama itu dari pembentukan emisinya. Kalau pembentukan emisinya kecil, ya pasti otomatis emisinya kecil juga. Maksudnya besar. Nah, terus kalau di sini sebenarnya nggak ada sih, maksudnya kecuali nozzle ya, dimodifikasi. Selain itu nggak ada. Jadi dari di dalam ruang pembakaran itu yang paling utama. Karena di dalam ruang pembakaran itu adalah pembentukan emisi sampai ke dalam. Karena ini cuma reduksi aja lah. Ya, misalkan. Seharusnya kan tadi bilang kalau sektor itu kan hanya sebaiknya ya digunakan untuk pula. Nah, makanya kalau untuk ngilangin emisinya tuh ya itulah nambah scrubber ya, scrubbernya supaya emisinya bisa keluar. Tapi kan ada kekurangan sih kalau kita pakai scrubber, itu berkarat di dalamnya karena jadinya reaksi asam. Karena kan CO, NO itu kan asam ya, jadi sangat mempengaruhi material di dalamnya, jadi bisa berefek berkarat. Kalau maintenance itu dikebaikan aja sih. Yang paling utama itu di sini. Kalau di sini selama emisi yang dihasilkan di sini kecil, ini bisa tahan sampai berpuluh tahun. Kalau ini yang menghasilkan emisinya besar, ini akan cepat rusak kondisinya. Jadi dia cepat korosi lah, ada korosi. Tapi di luar, kalau di luar bahan ini material yang masih oke, aman aja. Kecuali dia ada bolong atau lubang di dalam sebenarnya nggak perlu lama kali. Ini kan hasil akhir dari air limbahnya yang perlu dianalisa lagi. Ada lagi? Apa? Bulatan itu di dalamnya ada inti kayak utara gitu kan, jadi dia supaya dia bisa naik ke atas rob ini kan dia di dalamnya ada inti semacam utara, rotasi kayak pas. Nah itulah itu sih bisa membawa dia bisa membawa ke sampai bisa dia naik ke atas gitu sampai ke bawah. Udah? Udah?
Untuk segmen itu baca beda ya. Itu hasil output dari segmen. Itu bisa dijual, bisa. Kalau dijual bisa, nggak tahu, belum ada bikin. belum bisa bilang. Coba siapa tahu ada lanjut. Ya, jadi bang buat dapetin album itu kayak mana, sedangkan dari bawah kan ini kan bisa segmen dipakai segmen. Kan itu dengan panel kan bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya pengen segmen tuh sama segmen. Kalau misalnya kita pengen pakai segmen, ini kan bisa ditutup. Biasanya kapan kita pakai SKB atau apa, itu tergantung kitanya atau tergantung dari hasil emisi. Kalau kita uji nih emisinya berapa dari atas ini didapat nya atau ya ada emisi besar, ya udah kita perlu tahu. Tapi kalau kondisinya kecil ya kita pakai cyclone aja untuk reduksi partikulat. Lagi berat. Kasihan, Bang.